Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa bertemu di pembelajaran pagi hari ini ya adik-adik. Semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Nah, kali ini kita akan membahas tentang surat ini ya adik-adik. Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, langsung saja sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan membaca doa kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat ya adik-adik. Nah, kali ini kita membahas surat Al-Hujurat yang tujuannya adalah adik-adik bisa mengetahui bacaan dan arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, ini kalau ada adik-adik yang belum tahu tentang, kalau lihat di internet atau di mana tentang qiyas ini qiyas ini artinya Quran surat gitu ya. Nah, tujuan yang kedua mengetahui isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Dan adik-adik dapat mengetahui hukum tajwid dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, ini kita akan bahas juga ya mengenai tajwidnya. Langsung ke materi. Nah, ini pengetahuan sedikit lagi ya, pengetahuan tentang Quran surat Al-Hujurat. Nah, ini Al-Hujurat ini berarti kamar-kamar, artinya itu kamar-kamar. Nah, diturunkannya di mana surat Al-Hujurat ini? Nah, surat Al-Hujurat diturunkan di Madinah. Nah, kalau ayat atau surat yang diturunkan di Madinah itu namanya apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, namanya itu surat Madaniyah ya. Kalau surat yang diturunkan di Mekah namanya surat Makkiyah gitu ya. Nah, Al-Hujurat ini memiliki Al-Hujurat ini berada ataupun surat ke-26 ya. Nah, ini berada di juz 26 dan berjumlah 18 ayat gitu ya. Lanjut ke surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, artinya sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian dirahmati gitu ya. Jadi sesungguhnya setiap orang muslim, seluruh orang muslim itu adalah bersaudara ya. Jadi walaupun tidak saudara sekandungan atau saudara kandung gitu, maksudnya bukan saudara keturunan, tapi kita saudara seiman gitu ya, ukhuwah imaniyah. Jadi kalau kita saudara itu misalnya ada perselisihan, maka kita sebagai saudara
mempunyai kewajiban untuk mendamaikan antara orang-orang yang berselisih tersebut ya. Jadi kita harus bisa mendamaikan antara umat muslim yang sedang terjadi perselisihan. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian dirahmati. Dengan kita takwa kepada Allah, maka kita akan dirahmati oleh Allah. Jadi itu kehidupan kita itu menjadi tenang gitu ya adik-adik. Nah, kalau tajwidnya coba Kak Adib tes ya, yang bacaan ikhwatung fa'aslihu itu, yang ikhwatung nah ini kan ada dhammah tanwin kan bertemu dengan huruf fa, itu apa namanya tajwidnya? Dhammah tanwin bertemu huruf fa. Nah, kan kalau ada apabila ada tanwin atau sukun bertemu dengan huruf fa, maka dinamakan apa? Ada yang tahu? Apa? Kan kalau idhar halqi apabila ada dhammah tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf alif, ain, ha gitu kan. Kalau idgham biguna apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya nun min wawu. Kalau ini bertemu dengan fa, hukum bacaannya adalah hukumnya namanya ifa, yang hurufnya itu banyak banget itu, ifa syafawiyah. Selanjutnya ini akhawaikum wattaqullah, yang mim mati bertemu wa itu apa namanya? Ada yang tahu adik-adik? Namanya itu idhar syafawiyah. Kalau ada ini namanya berada di mim mati ya, hukum mim mati. Nah, ini namanya idhar syafawi. Selanjutnya ini lagi la'allakum turhamun, ini mim mati bertemu dengan huruf ta. Ada yang tahu? Ya, sama seperti barusannya yang akhawaikum wattaqullah, yaitu idhar syafawi. Selanjutnya tentang kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, ini di ayat 10 surat Al-Hujurat ini mempunyai kandungan adik-adik. Yang pertama, seluruh umat Islam itu bersaudara, meskipun bukan saudara kandung. Setiap umat muslim dengan muslim lainnya terikat persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah gitu ya, seperti yang Kak Adib bilang sebelumnya itu, kalau walaupun kita tidak saudara kandung tapi kita saudara seiman, jadi harus saling tolong menolong ya, saling menghormati. Yang kedua, ketika ada umat muslim yang bertikai, umat muslim yang lainnya mempunyai kewajiban untuk mendamaikannya. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang sedang bertengkar atau bertikai atau berselisih gitu, maka kita sebagai temannya, teman muslimnya, wajib untuk mendamaikannya, menjadi penengah gitu ya. Yang ketiga, umat Islam harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal perbuatannya. Nah, itu ya, seperti ayat dari surat Al-Hujurat ayat 10 itu ya, potongannya wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kita harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam hidup, karena di poin berikutnya ini, kalau kita takwa akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Jadi hidup kita itu jadi tenang kalau menggunakan takwa sebagai landasan hidup. Nah, ini kandungan yang terakhir, persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi mereka semua. Dan sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita jangan bertikai ya, karena itu akan menjauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu damai sesama muslim, selalu menghormati, saling menolong ya. Ditanamkan takwa di dalam kehidupan kita sebagai landasannya. Jadi kita bisa berbuat baik. Selanjutnya tentang surat Al-Hujurat ayat 12. Kita baca ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ta'dzukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan jangan kalian mengintai atau mencari kesalahan, dan janganlah kalian mengumpat sebagian kalian dari sebagian kalian. Apakah menyukai salah seorang di antara kalian bahwa memakan daging saudaranya bangkai atau mati, maka kalian benci jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, ini dijelaskanlah di dalam ayat ini ya adik-adik, kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, jauhilah dari prasangka buruk, maksudnya dari ayat ini ya, karena prasangka buruk itu dosa, dan janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain gitu ya, karena ini diibaratkan kalau mencari kesalahan orang lain atau ghibah gitu seperti memakan daging yang sudah mati ya, atau bangkai, maksud kadip bangkai gitu ya. Kalau kan mencari kesalahan orang lain jadi menjadi ghibah gitu toh. Nah, perbuatan ghibah ini ibaratnya itu seperti kalian makan bangkai gitu ya. Nah, dan bertakwalah karena Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang gitu ya. Nah, ini Pak Kak Adib singgung lagi tajwidnya, dikasih minadzon, kasih min ini kan ada fathah tanwin bertemu dengan mim, bacaannya namanya apa? Yang tadi Kak Adib itu beri contoh. Iya, namanya idgham biguna. Jadi cara membacanya itu tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu huruf mim ya. Jadi katsirom gitu. Lagi mana ya? Ini wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini ba'dukum ba'dha. Mim mati bertemu dengan ba, namanya apa? Seperti yang tadi di ayat 10. Iya, namanya idhar safawi. Ini lagi
ayyuhibbu ahadukum ayyakula. Nun mati bertemu dengan ya, namanya iya seperti di atas, namanya idgham bigunah ya. Selanjutnya mengenai kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 ini, yang pertama itu tentang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk ya. Jadi seperti Kadib yang bilang barusannya, kita sebagai orang yang beriman itu harus menjauhi prasangka buruk, menjauhi sikap prasangka buruk ya, karena itu tidak baik untuk kita sendiri juga untuk orang lain. Yang kedua, melarang memata-matai atau mencari-cari keburukan orang lain. Jadi jangan sebisa mungkin jangan mencari-cari keburukan atau kejelekan orang lainnya. Kita terapkan aja sifat husnudzon. Jadi melihat orang itu dari sisi positifnya aja. Jadi jangan dari negatif, sehingga kita bisa mengambil sisi positif dan menirunya ya. Jadi ada manfaatnya buat kita. Selanjutnya melarang untuk ghibah. Nah ini ya, karena ghibah itu diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri ya. Jadi ngeri banget. Jangan sebisa mungkin diusahakan jangan ngeghibah. Selanjutnya, buruk sangka, memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain serta ghibah itu haram, menjadi perusak persatuan. Nah ini ya, karena itu perilaku yang buruk ya. Jadi hal-hal tersebut itu menjadi perusak persatuan kita. Jadi tidak akur, tidak damai, tidak tentram kepada teman-teman kita sendiri ya. Karena di surat Al-Hujurat ayat 10 yang tadi kita bahas itu menjelaskan orang-orang yang beriman itu bersaudara dan harus menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Jadi harus sebisa mungkin kita itu menjaga persatuan dengan caranya itu tidak menggunjing orang lain, tidak mencari keburukan orang lain, tidak berburuk sangka, tidak ghibah gitu ya. Selanjutnya memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa ya ini ya. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, sehingga kita dianjurkan untuk bertakwa, karena itu juga manfaatnya itu buat diri kita sendiri kok. Selanjutnya, Allah senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Jadi dengan kita bertaubat, dengan kita bertakwa itu Allah akan selalu membuka pintu taubat gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk taubat, dan usahakan untuk selalu bertakwa ya, karena Allah itu sangat maha pemurah sekali. Nah demikian pembahasan materi tentang surat Al-Hujurat ayat 12, ayat 10 dan 12 kali ini. Semoga bisa mendapatkan manfaatnya ya, poin-poinnya, sehingga bisa diterapkan di kehidupannya adik-adik. Nah sebelum kita tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadib akhiri, maaf kalau masih banyak kurangnya dalam menjelaskan materinya. Semoga bisa diambil poin positifnya ya. Doakan Kadib ya supaya tambah lancar lagi, tambah manfaat bagi orang-orang. Amin. Kadib akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.